Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya kepada semuanya teman-teman yang telah subscribe channel kami ya. Semoga bisa menambah semangat untuk kami. Insya Allah akan selalu menampilkan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan juga untuk bangsa Indonesia. Insya Allah teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas ya atau bereaksi terhadap fenomena yang mungkin teman-teman sudah mengetahui ya tentang Partai Komunis Indonesia yang dimana hingga saat ini masih menjadi trauma sejarah ya. Bagaimana setiap orang atau sebagian kalangan ya menyematkan PKI itu benar-benar yang harus dilarang ya, bahkan haram ya. Nah, di sini saya tidak membahas tokoh yang mungkin teman-teman sudah kenal ya, bagaimana tokoh Samaun, bagaimana tokoh Aidit, dan di sini sedikit saya membahas tokoh Muso ya, yang melakukan pemberontakan pada tahun 48, tepatnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun ya, di mana banyak mungkin literasinya yang sudah teman-teman bisa lihat atau beberapa konten ya yang sudah memberikan suatu diskusi atau arahan bagaimana PKI yang sangat ya tanda petik ya kejam, bahkan terjadi pembantaian yang sangat luar biasa dan di situ menjadi trauma sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya ya di sini khususnya teruntuk umat Islam bangsa Indonesia. Namun di sini saya mencoba untuk menggali sedikit agar agar objektif ya teman-teman ya. Bukan berarti saya pro PKI nih, karena nanti kalau kita bahas PKI, kita disematkan sebagai tokoh yang pro PKI. Kita bahas negara Islam Indonesia, kita pro terhadap Kartosuwiryo ya. Kita bahas Soekarno, kita pro ya, benar-benar 100% nasionalis. Seakan-akan kalau kita bahas sesuatu, kita disematkan pro terhadap yang kita bahas ya. Namun di sini saya tidak pro terhadap PKI ya, namun saya memberikan sudut pandang mungkin ada sedikit sisi lain dari PKI yang kalau kita anggap itu benar, kenapa tidak gitu. Jadi jangan kalau ada organisasi yang sudah dilarang itu benar-benar seluruhnya dari awal hingga akhir itu benar-benar buruk dan benar-benar tidak bisa dijadikan rujukan atau pembahasan ya sehingga semua golongan terkhusus umat Islam menjadi anti. Namun antinya menjadi tidak akademis teman-teman, cenderung taklid buta di situ ya, di mana saya telah membahas NI Kartosuwiryo ya, hingga saat ini menjadi fenomena yang sangat luar biasa dengan tokohnya Syekh Arif Panji Gumilang yang tidak bisa ya dihancurkan al-zaitunya walaupun ya banyak yang sudah memberikan data dan fakta bahwa terjadi kesesatan di sana ya. Namun secara organisatoris agak berat ya untuk dihilangkan atau dikaji lebih dalam apakah itu termasuk golongan negara di dalam negara ya. Nah, di sini teman-teman yang sudah maklum ya, sudah mengetahui bagaimana sepak terjang PKI pada masa lalu, banyak golongan yang sekarang cenderung membela PKI, namun tidak memberikan data dan fakta bagaimana PKI pada masa lalu yang benar-benar telah melakukan suatu pemberontakan yang mencederai rakyat Indonesia, khususnya golongan Muslim. Nah, di sini saya tidak melihat kekejamannya yang pada era tahun 65 ya, ketika terjadi pembantaian oleh pahlawan revolusi itu ya teman-teman ya. Nah, pada bulan September 1948 teman-teman ya, aktivis-aktivis PKI mulai melancarkan usaha perebutan kekuasaan mereka di Madiun ya, yang mengumumkan pembentukan pemerintahan Front Nasional dan membunuh musuh-musuh mereka termasuk anggota PNI dan Masyumi. Nah, di sini memang kita agak sensitif ya ketika kita mengatakan bahwa PKI pada masa lalu telah melakukan suatu pembantaian atau pembunuhan. Namun di sini saya memberikan sedikit referensi teman-teman ya agar objektif. Nah, di sini saya mengambil referensi dari bukunya MC Reclave ya, mengislamkan Jawa di sini pada bab komunis ya. Teman-teman bisa mendapatkan bukunya sebagai bahan keilmuan ya untuk didapatkannya data dan fakta terhadap pemberontakan PKI. Pada tanggal 17 September 1948 atau sehari sebelum pemberontakan Madiun, pasukan komunis dalam jumlah besar menyerang pesantren di Tempureja dan Walikupun dan mendesak Laskar Hizbullah keluar dari sana selama menguasai daerah tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya coba membaca di halaman 141 ya, yang saya berikan data. Andai kata ada yang menyanggah atau menolak, saya berikan suatu pemahaman sedikit bahwa itu hal biasa apabila ada yang tidak percaya atau apabila ada yang menolak ya terhadap tulisan dari Profesor MC Rifef ya. Namun di sini saya memberikan suatu ulasan ya, semoga bisa menambah wawasan.
pada masa lalu ada suatu gerakan ya tahun 48 pemberontakan yang di situ dilakukan pembantaian terhadap umat Islam Indonesia teman-teman ya, yang sangat menyedihkan, yang sangat luar biasa sadisnya dan menjadi trauma sejarah hingga saat ini ya. Nah, pada halaman 141 ya, di sini saya bacakan kalangan komunis yang terdiri atas aktivis FRD, Laskar Pesindo, dan pasukan militer yang pro PKI dilaporkan melakukan pembantaian. Nah, di sini jelas ditulis oleh MC Reclef ya, dilaporkan melakukan pembantaian besar-besaran terhadap para kiai umat Islam, yaitu orang santri, kaum nasionalis, baca pendukung PNI, dan pamong peraja yang anti komunis, yang juga kebanyakan PNI. Di antara korban-korban mereka terdapat Kiai Haji Dimyati, Ketua Masyumi, dan Sabilillah, Sektor Ngawi, dan Suwandi, pemimpin Muhammadiyah setempat. Nah, ini data yang diberikan oleh MC Reclef di halaman 141 teman-teman ya. Jadi memang hingga saat ini PKI memang terkenal dengan tindak tanduknya pada masa lalu yang ya benar-benar tidak sesuai dengan gerakan yang pada umumnya. Ketika melakukan suatu pemberontakan, kenapa umat Islam menjadi korban? Karena umat Islam pada masa lalu menolak PKI teman-teman. PKI itu tidak sejalan dengan ajaran Islam ya. Nah, apabila kita ingin membahas tentang komunisme, tentang pergerakan komunis di Indonesia, kita tidak bisa melepaskan dari seorang tokoh yang bernama Karl Marx ya teman-teman ya, yang dilahirkan pada tahun 1818 ya, dan wafatnya 1883. Nah, Karl Marx ini dilahirkan di Treves, Jerman teman-teman ya, kalau nggak salah ya, dari keluarga golongan menengah keturunan Yahudi. Karl Marx telah menukilkan namanya pada sejarah pemikiran dengan huruf tebal-tebal dengan mempunyai pengikut pada zaman yang baru silam. Secara resmi lebih dari setengah jumlah umat manusia. Ini dasar sekali teman-teman ya. Kalau saya baca buku dari tulisan Delir Nur, beliau menukil Karl Marx secara resmi sudah mempunyai ya pengikut setengah jumlah umat manusia. Ia belajar sejarah, ilmu hukum dan filsafat di Berlin dan Jena. Di Jena inilah ia memperoleh gelar doktor dalam filsafat yaitu pada tahun 1841. Nah, setelah saya berikan referensi tentang pembantaian Partai Komunis Indonesia ya oleh tulisan dari M. Reclef, nah teman-teman pun bisa membaca karya dari Profesor Dalir Nur ya, pemikiran politik Barat di halaman tentang dikhususkan tentang Karl Marx ya, di halaman 193 ya sebagai referensi. Nah, artinya Karl Marx di situ dipahami sebagai tokoh ya atau pembentuk komunisme atau bapak komunisme teman-teman ya. Nah, bagaimana pandangan Karl Marx pada masa lalu sehingga hingga saat ini ya orang pada alergi ya apabila bicara masalah komunis karena dulu pada masa lalu ya di Indonesia terjadi suatu pembantaian oleh tokohnya Musso ya, pergerakannya benar-benar luar biasa di luar nalar ya, bagaimana tahun 65 terjadi perutangan PKI yang dipelopori oleh Aidit ya, di mana ada pembantaian oleh beberapa jenderal yang hingga saat ini masih menjadi sejarah ya di negara kita. Ada ucapan Karl Marx ya yang hingga saat ini mungkin teman-teman sudah paham ya atau sudah pernah mendengar ya bagaimana Karl Marx itu mengutarakan agama ya, sisi lain dari pemikiran Karl Marx bahwa religion is the opium of the people ya, agama adalah candu rakyat. Ini merupakan kata-kata Marx ketika ia mengemukakan pandangannya tentang agama. Di kalangan Marxis terdapat kontroversi sekitar penafsiran atas kata-kata Marx itu. Bertolak dari kata-kata Marx itu, Marxis radikal seperti Lenin menafsirkan agama sepenuhnya bersikap negatif. Agama meninabobokan rakyat ya teman-teman ya. Karena memang komunis itu pahamnya ingin mestarakan ya teman-teman ya. Tidak ada golongan atas ya, tidak ada golongan menengah. Pada saat itu Karl Marx memang kalau kita ditinjau ya dari golongan-golongan orang awam ya atau orang bawah atau kelas menengah ke bawah atau golongan miskin ya, Karl Marx memang ya bisa aja dibenarkan ya teman-teman ya. Karena kan apabila menurut sudut pandang dari Karl Marx, golongan-golongan borjuis ya, golongan-golongan yang megang penguasaan modal itu ya dipegang oleh golongan bangsawan. Nah, negara cenderung mendukung untuk hal itu sehingga golongan miskin atau rakyat miskin tidak punya kesempatan ya. Bahkan boleh dikatakan golongan miskin itu menjadi secara nggak langsung bisa dikategorikan seakan-akan tertindas, kaum tertindas ya. Nah, Karl Marx di sini membebaskan masyarakat pada masa lalu ya, teorinya bahwa ya golongan masyarakat miskin seharusnya itu mempunyai ya akses ekonomi yang juga setara ya dengan golongan-golongan atas. Minimal tidak ada suatu perbedaan kelas ya di tengah masyarakat. Disinilah Karl Marx yang mungkin ya sebagian kalangan miskin cenderung mendukung. Makanya kan di paham komunis itu ya, di label atau simbol komunis, ada namanya palu arit ya, simbol dari kaum miskin. Di mana palu itu simbol dari, ya mohon maaf ya, tukang-tukang buruh yang kasar,
di mana arif itu ya digolongkan sebagian besar adalah golongan-golongan kelas miskin atau kelas bawah ya, golongan petani. Sudut pandang beliau seperti itu. Sehingga hingga saat ini logonya biasanya logo-logo komunis itu kalau nggak Palu Arit digabung sama Palu ya, sebagai simbol bagaimana kasta golongan miskin ya, itu sebagai contoh simbolnya. Nah, kalau ada yang mendukung golongan miskin memang wajar-wajar saya teman-teman ya. Karena kan Karl Marx mungkin ya berjuang untuk golongan miskin, bukan untuk golongan kaya ya. Biasanya secara mayoritas itu golongan ke bawah teman-teman ya. Golongan yang tidak ingin adanya kasta, walaupun memang tidak mungkin ya. Arti tidak mungkin itu begini ya, dalam suatu negara memang tidak mungkin orang kaya semua ya. Saya pun sadar tidak mungkin orang miskin semua. Sehingga kalau kita menukil ya lagunya Pak Haji Romai Rama, ada judulnya itu perbedaan ya. Yang nggak mungkin juga ya. Secara kasta sosial harus sama ya. Di sini ada yang menjadi atasan pun ada yang menjadi bawahan, ada yang menjadi pejabat pun ada yang menjadi kaum tani atau kaum buruh. Namun mungkin pada zamannya Karl Marx melihat ya ketidakseimbangan, ketidakadilan ketika pada masa lalu terjadi suatu kasta sosial yang cenderung dimobilisasi atau dikuasai oleh golongan-golongan segelintir orang ya, yang disebut oleh Karl Marx itu golongan kaya. Sehingga beliau membangun sistem ya komunisme tersebut ingin menyetarakan dari semua golongan yang ada ya, walaupun hingga saat ini masih pro dan kontra. Dan apabila Karl Marx ingin membuat ajaran komunis itu menjadi sejalan atau menjadi sejajar antara pendapatan orang kaya orang miskin atau tidak adanya penguasaan kapital ya di golongan atas. Di sini negara harus mengambil alih agar terjadi persamaan atau keadilan untuk rakyat ya, utamanya rakyat kaum miskin. Nah, namun kalau kita tarik dari pelajaran atau masalah kasus di Indonesia, kenapa cenderung komunis itu sangat dibenci oleh ahli agama atau beberapa ulama ya, ya konon kebanyakan umat muslim teman-teman ya, secara mayoritas. Karena dari buku MC Rickler memang yang menjadi korban ya, yang sangat luar biasa di sini, ditulis oleh beliau memang dari golongan abangan ya, kaum santri abangan tuh. Arti santri abangan itu adalah santri yang hanya Islam, yang disemakan Islam, namun tidak benar-benar taat teman-teman ya, santri abangan. Dan santri abangan pada masa lalu pun memang mendukung komunis, karena ya itu ya, pada masa lalu belum terjadi suatu literasi yang modern, tahunya memang terjadi suatu ketidakadilan atau dikhawatirkan ya, kalau dibentuk ya suatu negara, komunis tidak masuk di situ, belum tentu negara itu menjadi lebih baik. Sehingga atas dasar itu komunis meyakinkan bahwa ajaran Karl Marx itu menjadi ajaran yang mungkin bisa diaplikasikan ya, bisa diterapkan pada sistem negara baru ya. Nah pada masa itu kan Indonesia kan sedang apa ya, baru-baru merdeka teman-teman ya, belum merdeka seutuhnya, lalu tiba-tiba PKI pemberontak. Tidak teman-teman, ada sejarah di belakangnya bagaimana pembentukan negara kita, bagaimana Soekarno akhirnya bisa mendukung PKI ya, bahkan Partai Komunis itu kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 4 ya dulu ya pada masa Soekarno. Nah, kita tidak urai ke situ teman-teman ya, terlalu melebar. Di sini saya khususkan kenapa umat Islam hingga sekarang terkesan anti terhadap komunisme ya. Nah, di sini poin-poinnya adalah karena terjadi suatu peristiwa yang tadi sudah saya sebutkan, yang menjadi trauma sejarah. Terjadi pembantaian kepada kiai, golongan santri, golongan umat Islam pada umumnya ya teman-teman ya, yang sangat luar biasa banyaknya. Bahkan di sini MC Rick benar-benar menuliskan pembantaian disebutkannya ya, tidak benar-benar dibiaskan kalimatnya, benar-benar menurut MC Rick itu dibantai oleh PKI ya, utamanya oleh tokohnya Musso ya, yang terjadi di Madiun pada tahun 48. Di sini saya tidak bahas tahun 65 ya, yang dilakukan pembantaian terhadap para jenderal itu teman-teman ya, nanti kita ulas di lain waktu. Nah, ada juga yang menarik nih dari referensi Pak Miriam Budiarjo ya, Profesor Miriam Budiarjo tentang komunis teman-teman ya. Sedikit ya, saya sematkan ya. Di sini pun di halaman 93 ya, dari sudut pandang beliau, di sini ada korelasi teman-teman ya. Dari sudut pandang agama, kenapa membenci? Karena kan tadi kan juga sudah saya berikan suatu referensi oleh Profesor Ahmad Suhelmi, bagaimana Karl Marx ya, dengan statementnya agama adalah candu rakyat ya. Sangat masuk akal pada masa lalu memang. Seakan-akan agama itu meninabobokan rakyat ya. Karena pada masa lalu ya, ketika Karl Marx ingin mengadakan atau ingin dilakukan suatu revolusi ya, cenderung agama itu membatasi teman-teman ya, tidak mendukung. Sehingga agama menurut beliau sebagai candu rakyat ya. Candu tidak bisa melakukan gerakan-gerakan yang mungkin bisa melakukan suatu perubahan di tingkat negara, di tingkat sosial. Sehingga orang cenderung tidak berani atas nama agama ya. Mungkin ada benar juga ya, karena Islam pun kan tidak mengajarkan suatu pemberontakan, Islam tidak mengajarkan pembunuhan, sehingga kalaupun kemarin ya, tahun 98, ada reformasi, itu kan sebab musabab jelas teman-teman ya, ingin menggulingkan Presiden Soeharto ya, demi kebaikan umat Islam atau demi kebaikan bangsa Indonesia kan teman-teman ya, walaupun akhirnya berhasil. Nah,
Pun begitu dengan Musso, apabila tahun 48 TNI atau Soekarno tidak bisa membantai Musso, mungkin sekarang Indonesia sudah menjadi paham komunis teman-teman ya. Namun di mana umat Islam secara mayoritas biasanya itu tidak akan menerima ya paham komunis. Dan memang tidak bisa ya, walaupun di luar sana mungkin ada ya, karena sepak terjangnya atau sejarah mungkin berbeda di Indonesia. Tapi Indonesia hingga saat ini sulit apabila ingin diterapkan sistem komunis. Karena mayoritas Islam itu cenderung bertentangan dengan ya pandangan atau dengan sejarah masa lalu ya, di mana tokoh komunisnya Musso itu telah melakukan pembantaian terhadap kiai dan terhadap umat Islam. Nah, tulisan Profesor Miriam Budiarjo di sini pun beliau di halaman 93 mengkritik terhadap komunisme teman-teman. Di sini saya bacakan ya, kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non dan anti komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Ini menurut Profesor Miriam Budiarjo ya. Dari dunia non komunis, kritik terutama ditujukan kepada unsur paksaan dan kekerasan. Nah, di sini ketemu teman-teman ya, yang tadi saya ulas ya, bahwa umat Islam Indonesia atau ya mayoritas bangsa Indonesia menolak komunis ya hingga saat ini karena di sejarah pada masa lalu terjadi pembantaian. Jadi ini dibenarkan ya apabila komunis ya melakukan pemberontakan pada tahun 48 ya, yang dilakukan oleh tokohnya Musso, dan ya tahun 65 ya dilakukan pembantaian terhadap para jenderal, sehingga menjadi trauma sejarah hingga saat ini mustahil PKI bisa ya berdiri atau bisa hidup di negara kita teman-teman ya, apalagi yang notabene secara mayoritas umat Islam ya. Karena seorang Profesor Miriam Budiarjo pun mengakui di sini ya, karena unsur paksaan dan kekerasan ini ya. Jadi PKI itu cenderung melakukan kekerasan tuh ya, untuk merebut suatu kekuasaan. Ini berbeda sama Islam teman-teman ya. Islam tidak mengajarkan kekerasan ya. Atas kebebasan-kebebasan politik seperti menyatakan pendapat pun dibatasi ya. Apabila negara kita berpaham komunis teman-teman, kebebasan pendapat akan dibatasi walaupun untuk kepentingan umum ya, yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Kecil itu skupnya ya ini ya, suatu golongan ya, atau suatu partai ya, apabila berkuasa teman-teman ya. Nah sehingga dari beberapa referensi yang saya berikan, di sini saya meyakinkan ya kepada teman-teman semua, bahwa apabila PKI, Partai Komunis Indonesia atau paham PKI ya, yang dibawa oleh Karl Marx ya, tahun 1818 hingga 1883, mustahil bisa hidup di Indonesia teman-teman. Namun saya sayangkan ya, apabila kita mungkin beda pandangan atau tidak sesuai dengan beberapa golongan, banyak juga yang menyematkan orang tersebut atau golongan tersebut cenderung komunis. Itu menurut saya tidak fair juga teman-teman. Sedangkan secara definitif kadang-kadang kita tidak tahu arti komunis ya. Ya, arti komunis sendiri bagaimana, pergerakannya bagaimana, kenapa di Rusia pada masa lalu ya Uni Soviet menganut paham komunis, kenapa di Cina pun secara mayoritas komunis. Sama seperti begini ya teman-teman ya. Ketika kita menghina Syiah ya, ketika kita menghujat Syiah ya, kita menghujat di Indonesia ya, tapi mustahil kita menghujat di Iran kan gitu ya. Sedangkan Iran itu suatu negara yang berbasiskan pada paham Syiah ya. Nah, kita tidak melebar ke sana ya sebagai contoh aja. Pun begitu, apabila kita di sini mungkin ya menghinakan PKI ya, menolak PKI, apa bisa kita teriak-teriak di negara Cina ya atau negara-negara dengan paham komunisme? Kan agak mustahil juga di situ teman-teman ya. Sehingga pada era globalisasi sekarang ini ya, yang sudah ada paham PKI di suatu negara, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman ya. Apabila mereka memakai sistem itu, apabila kita tidak cocok, ya kita tidak bisa paksakan. Cuman traumanya di negara kita ya pada masa lalu, PKI ya, golongan PKI itu melakukan tindak kekerasan yang di luar nalar teman-teman ya. Tidak terukur ya, bagaimana tujuannya ingin merebut kekuasaan, namun dengan cara melakukan pembantaian. Jadi di sini benar teman-teman, apabila pada masa lalu ya, terjadi pembantaian umat Islam ya, para kiai, para santri ya, oleh PKI, itu dibenarkan oleh tulisan MC Riklef ya. Namun kita tidak berharap apabila sekarang PKI bangkit kembali teman-teman ya, karena menjadi trauma sejarah, andai kata mereka bisa bangkit ya, khawatir ya banyak undang-undang yang mungkin bisa dirubah sesuai kepentingan mereka yang itu nanti akan berakibat fatal pada umat Islam biasanya. Karena memang PKI gimana pun juga akan tidak berkesesuaian teman-teman ya dengan paham Islam. Pun begitu ya kalau kita melihat dari sudut pandang Tan Malaka ya, yang notabene adalah katanya tokoh PKI juga ini ya. Nanti kita akan ulas ya apabila ada waktu yang lebih ya. Ya demikian teman-teman ya. Jadi itu aja mungkin sedikit ya sejarah singkat Musso yang melakukan pembantaian terhadap umat Islam Indonesia pada masa lalu ya, ketika terjadi pemberontakan di Madiun pada tahun 48 ya. Ini dibenarkan oleh karya MC Riklef dalam bukunya dan juga oleh beberapa buku yang saya ulas, yang saya tampilkan, sehingga apabila paham komunis ingin tampil kembali di kancah nasional ya di negara kita ya, itu memang agak sulit ya. Apabila ingin memberikan suatu doktrin, apabila ingin masuk parlemen, tokoh-tokohnya biasanya orang sudah anti ya, kecuali beliau mendukung negara kita ya, negara Pancasila. Jangan gara-gara saya bahas Karl Marx saya bilang PKI nih. Jangan gitu juga teman-teman ya.
saya memberikan sedikit masukan atau sedikit pemahaman ya, bahwa pada masa lalu ya terjadi pembantaian oleh kiai ya, oleh para santri itu dilakukan ya oleh tokoh-tokoh PKI ya. Dan sampai kita lupa sejarah ya. Mungkin sekarang apabila ada tokoh-tokoh ex PKI ya, kita pun tidak membenci ya, mereka sudah tidak beraliran Karl Marx, mereka mungkin sudah masuk parlemen, namun mereka sudah mengikuti Pancasila. Kita pun harus mendukung, tidak juga harus kita musuh selamanya teman-teman ya. Islam pun nggak mengajarkan seperti itu ya. Minimal ya, kita memberikan suatu sedikit ya, membuka sejarah masa lalu. Kenapa umat Islam hingga saat ini menolak Partai Komunis Indonesia atau paham komunis ya teman-teman ya. Disitulah salah satunya alasannya ya. Di mana komunisme paham yang dulu di Indonesia ya pernah melakukan pembantaian terhadap umat Islam Indonesia ya, dan umat Islam itu menjadi trauma sejarah yang sangat luar biasa hingga saat ini. Demikian teman-teman ya ulasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.